Setelah berbincang, Arya pun bangkit dari duduknya sambil menggendong Tasya menuju tempat tidur. Arya pun menurunkan Tasya di tempat tidur mereka secara perlahan. Arya terus menatap mata Tasya, begitupun dengan Tasya yang memang sedari tadi sudah menatap mata Arya. Arya kini duduk di samping Tasya yang kini sudah berbaring di tempat tidur. Dengan terus menatap mata Tasya, Arya membelai rambut Tasya secara perlahan. Arya pun mulai turun ke wajah dan turun ke leher Tasya. Sedangkan Tasya hanya menikmati belayan yang diberikan oleh Arya. Arya pun mulai mendekatkan wajahnya pada wajah Tasya. Cup, kecup Arya di kening Tasya. Cup, kecup Arya di hidung Tasya. Cup, kecup Arya di pipi kanan Tasya. Cup, kecup Arya di pipi kiri Tasya. Cup, kecup Arya di dagu Tasya. Cup, kecup Arya di bibir Tasya. Dan kecupan Arya kini bukan hanya sebuah kecupan lagi, melainkan sebuah lumayan yang lembut dan sangat manis. Dan kini ciuman Arya mulai turun ke leher Tasya. Arya mencium di setiap sudut leher milik Tasya dan tak lupa Arya pun memberi tanda kepemilikannya di leher Tasya. Arya pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kegiatannya dengan Tasya. Namun saat Arya akan melanjutkan kegiatannya, tiba-tiba saja terdengar suara kutukan pintu depan sangat nyaring. Tok tok tok, sialan. Berani-beraninya menggangguku. Padahal kali ini Tasya tidak akan keberatan jika aku melakukannya pada dirinya malam ini. Benar-benar menyebalkan, gerutu Arya di dalam hatinya. Arya, ada yang mengetuk pintu, ucap Tasya. Iya, aku dengar kok. Kamu tunggu di sini saja, nanti aku akan kembali, jawab Arya. Arya pun langsung pergi untuk melihat siapakah yang malam-malam seperti ini mengganggunya. Arya kini berada di depan pintu. Rasanya sangat malas membuka pintu untuk orang yang sudah mengganggunya. Namun dengan terpaksa Arya pun membuka pintu. Ceklek, pintu pun kini sudah terbuka dan kini Arya bisa melihat orang yang mengutuk pintu rumahnya dan mengganggu kegiatannya. Surprise, ucap kompak anak kembar laki-laki dan perempuan yang sangat cantik dan tampan. Dengan pakaian dan semua yang mereka pakai adalah barang-barang bermerek dan yang pastinya mahal. Kalian, ucap Arya yang melihat kedua adik kembarnya berada di depan pintu. Dan mereka juga pulalah sudah mengganggu momen yang sudah Arya tunggu-tunggu. Hai Kak Arya. Bagaimana, terkejut kan karena kedatangan kami ke sini? Ucap Diandini yang biasa dikenal dengan panggilan Andin. Ya, kakak sangat terkejut karena kedatangan kalian. Sampai-sampai kakak ingin menghukum kalian, jawab Arya dengan tatapan matanya yang tajam dan senyuman jahilnya. Wah, sepertinya kita datang di waktu yang tidak tepat, Andin. Sepertinya kita telah mengganggu Kak Arya yang kini sedang membuat ponakan yang lucu untuk kita, ucap Diandra, kakak kembar Diandini. Dan Diandra terkenal dengan panggilan Andra. Ya, sepertinya begitu. Baiklah, kalau begitu kami tidak akan mengganggu kakak lagi. Kami kesini hanya ingin memberitahu kakak untuk datang ke rumah utama besok malam, ucap Andin. Dan jangan lupa bawa kakak ipar untuk diperkenalkan secara resmi kepada keluarga besar Kira, sambung Andra. Kalian kemari hanya untuk mengatakan itu? Tanya Arya. Iya, ucap kompak Andin dan Andra. Kalau hanya itu kenapa harus sekarang? Besok kan bisa. Atau lewat telepon juga bisa. Kenapa kalian harus datang malam ini? Ucap Arya yang merasa kesal pada kedua adiknya itu. Hahaha, sepertinya kita benar-benar telah mengganggu kakak dan kakak ipar, ucap Andin. Hahaha, baik kalau seperti itu sebaiknya kita pergi sekarang daripada kena amuk Kak Arya, ucap Andra yang diangguki Andin. Akhirnya Andra dan Andin pergi meninggalkan Arya sambil tertawa dan melambaikan tangan mereka. Dan dengan kekesalan yang masih Arya rasakan, Arya pun kembali ke kamarnya dan saat Arya masuk ke dalam kamarnya Arya melihat Tasya yang sudah terlelap. Bener-bener ngeselin banget. Semua ini gara-gara dua bocah itu. Jadi gagal deh, gerutu Arya. Arya akhirnya memutuskan untuk tidur di samping Tasya. Arya tidur sambil memeluk Tasya yang sudah tidur sedari tadi. Keesokan harinya Tasya bangun lebih awal dan Tasya pun langsung pergi ke dapur untuk memasak untuk sarapannya dengan Arya. Kini Tasya sudah pandai memasak. Walaupun masih lebih jago Arya dibanding Tasya. Tasya sangat fokus saat sedang memasak sampai-sampai Tasya tidak menyadari bahwa kini Arya tengah memperhatikannya yang tengah memasak. Setelah beberapa menit Arya memperhatikan Tasya di ambang pintu. Akhirnya Arya melangkah dan mendekati Tasya secara perlahan dan Arya pun memeluk Tasya dari belakang. Tasya yang tiba-tiba dipeluk pun menjadi terkejut. Arya.
Kenapa kamu hobi sekali mengejutkan aku? Ucap Tasya. Hahaha. Aku tidak bermaksud seperti itu. Lagi pula itu salah kamu sendiri yang terlalu fokus. Sampai-sampai tidak menyadari kehadiranku sedari tadi, ucap Arya. Sama saja. Kamu yang salah membuatku terkejut. Kalau aku jantungan bagaimana? Tanya Tasya. Oke. Aku salah, aku minta maaf ya sayang. Ucap Arya yang kemudian mencium kening Tasya dan Tasya pun hanya mengangguk. Arya pun akhirnya membantu Tasya menyiapkan sarapan yang diiringi canda tawa. Dan dapur rumah Arya pun menjadi gaduh karena gelak tawa dari Tasya maupun Arya. Arya dan Tasya menikmati sarapan mereka dengan tenang. Dan saat Arya sudah menghabisi sarapannya, Arya pun langsung membicarakan perihal kedatangan adik kembarnya tadi malam sampai-sampai mengganggunya. Tasya, untuk malam ini bisa tidak diusahakan pulang lebih awal? Tanya Arya. Ada apa? Jawab Tasya dengan pertanyaan. Hari ini kita akan pulang ke rumah utama. Dan aku akan memperkenalkan kamu pada keluarga besarku, jelas Arya. Apa kamu yakin? Tanya Tasya. Iya. Bisa kan? Ucap Arya yang menggenggam tangan Tasya. Dan Tasya pun hanya mengangguk. Baiklah, ucap Tasya. Setelah itu pun Arya dan Tasya bersiap-siap untuk pergi ke kampus. Hari ini Tasya mengenakan dress berwarna hitam dan corak putih di bagian bawah. Rambut yang dikuncir kuda. Dan dengan riasan wajah yang tipis membuat Tasya terlihat sangat cantik dan menawan dan tidak berlebihan. Tasya pun berdiri di depan kaca untuk melihat penampilannya. Dan saat Tasya bercermin, Tasya melihat tanda merah di lehernya. Apa ini? Tanya Tasya pada dirinya sendiri. Itu tanda kepemilikanku, ucap Arya yang baru keluar dari kamar mandi. Terus bagaimana ini? Aku malu kalau sampai dilihat orang lain nanti, ucap Tasya. Arya pun berjalan ke arah Tasya sambil membawa syal berwarna senada dengan baju yang dikenakan oleh Tasya. Setelah itu Arya memakaikan syal di leher Tasya untuk menutupi tanda kepemilikannya di leher Tasya. Bagaimana? Sudah tidak ada masalah lagi bukan? Ucap Arya yang melihat Tasya di cermin. Begitu pula dengan Tasya yang melihat Arya melalui cermin. Arya yang mengenakan kaos putih yang dibalut jaket berwarna hitam dengan celana jeans dan rambut yang dibentuk dengan sedemikian rupa dan dengan rapi dengan gaya Arya di lingkungannya. Dan kacamata yang sudah bertengger di wajahnya. Membuat Arya terlihat sangat mempesona. Tumben kamu tidak berpenampilan culun. Apa kamu tidak akan pergi ke kampus lagi? Tanya Tasya yang merasa heran. Tidak apa-apa. Hanya saja aku merasa lelah dan bosan jika harus terus-menerus berdandan culun. Dengan tetap memakai kacamata itu sudah cukup bukan? Jelas Arya. Mendengar ucapan Arya, Tasya pun langsung berbalik dan menatap Arya dari atas sampai bawah. Dan Tasya pun hanya menggelengkan kepalanya. Setelah itu Tasya berjalan menuju lemari dan mengambil sesuatu. Setelah itu Tasya kembali lagi mendekat pada Arya sambil membawa topi milik Arya. Setelah itu Tasya pun memakaikan topinya pada Arya. Nah ini baru cocok, ucap Tasya sambil tersenyum pada Arya dan Arya pun tersenyum pada Tasya dan Arya langsung mencubit gemas pipi Tasya. Ya sudah ayo kita berangkat sekarang, ucap Arya. Iya tapi tunggu sebentar aku masih belum memakai sepatu. Lagi pula kamu juga belum memakai sepatu, ucap Tasya. Arya pun melihat ke bawah dan Arya memupuk jidatnya sambil cengengesan karena bisa-bisanya dia belum memakai sepatu. Oh iya, ucap Arya. Setelah itu Arya dan Tasya pun memakai sepatu mereka masing-masing. Arya mengenakan sepatu berwarna putih dan Tasya mengenakan sepatu hak tahu berwarna senada dengan Arya. Setelah itu Arya dan Tasya berangkat ke kampus mengenakan motor. Dan setelah 30 menit mereka pun sampai di kampus. Setelah Arya memarkirkan motornya, Arya dan Tasya langsung berjalan menuju kelas mereka dan saat Arya dan Tasya berjalan mereka berpapasan dengan Jessica. Tasya, tunggu sebentar, ucap Jessica. Ini untuk kamu. Sambung Jessica yang menyerahkan kartu undangan. Apa ini? Tanya Tasya. Ini kartu undangan ulang tahunku malam ini. Aku harap kamu bisa datang. Jelas Jessica. Karena seperti yang kamu ketahui malam ini juga akan diumumkan tanggal pernikahanku dengan Johan jadi aku harap. Maaf sepertinya aku tidak bisa datang ke acaramu malam ini. Karena aku sudah ada acara yang sangat penting yang harus aku hadiri malam ini juga. Tapi aku pastikan aku akan hadir di pesta pernikahanmu dan Johan,
ucap Tasya yang memotong ucapan Jessica. Setelah itu Tasya berjalan meninggalkan Jessica sambil menggandeng tangan Arya. Arya dan Tasya pun sampai di kelas mereka. Setelah itu Arya dan Tasya duduk di kursi mereka dan langsung membaca buku mereka. Tasya yang sangat fokus membaca bukunya tidak sadar kalau Arya telah mengambil foto Tasya secara diam-diam. Karena perut Tasya yang tiba-tiba sakit. Akhirnya Tasya memutuskan untuk pergi ke kamar kecil. Saat Tasya berjalan menuju kamar kecil, semua mahasiswa khususnya mahasiswa laki-laki menatap Tasya. Mereka semua terpesona dengan kecantikan Tasya. Namun yang lebih tepatnya mereka terpikat dengan aura yang terpancar dari Tasya. Dan tanpa Tasya sadari, Tasya berjalan berpapasan dengan Yohan sedangkan Yohan yang berpapasan dengan Tasya dan merasakan aura Tasya yang berbeda. Aura yang sangat berwibawa dan membuat Tasya sangat mempesona. Tasya, aku tidak menyangka kamu mempunyai aura yang sangat kuat seperti ini. Menarik, gerutu Yohan. Dan secara diam-diam Yohan pun mengikuti Tasya sampai akhirnya Tasya sampai di kamar kecil.